Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Andina Putri Anggraini yang berasal dari kelas 10-8 SMA 22 Palembang. Nah, sebelum memasuki tugas utamanya, saya mau menjelaskan dulu apa sih itu teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prasa dan isinya sebuah cerita, undang-undang, dan silsilah. Hikayat biasanya menceritakan tentang hal-hal mustahil dan kesaktian tokohnya. Biasanya menggunakan kata makah, alkisah, dan saadian. Langsung saja ya, hikayat yang akan saya bawakan adalah sebuah kisah Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya di sebuah kampung nelayan di pesisir Minangkabau. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang yang rajin dan berbakti kepada ibunya. Sehari-hari Malin membantu ibunya mencari nafkah dengan melaut. Pada suatu hari, angin besar menerjang perahu mereka dan Malin terdampar di kapal seorang saudagar kaya. Saudagar itu yang melihat kecerdasan dan ketekunan Malin membawanya berlayar jauh untuk bekerja. Mande Rubaya pun merelakan kepergian Malin demi masa depan yang lebih baik. Tahun demi tahun berlalu. Malin tumbuh menjadi pemuda yang pandai berdagang hingga ia menikah dengan seorang gadis bangsawan yang kaya raya. Kekayaannya membuat namanya terkenal di berbagai negeri. Pada suatu ketika, kapal megah Malin berlabuh di kampung halamannya. Mande Rubaya mendengar kabar itu dan bergegas menyambut anaknya yang sangat dirindukannya. Dengan penuh haru, ia memeluk Malin dan menyebut namanya. "Malin, anakku," katanya. Namun Malin yang malu pada istri dan anak buahnya tidak mengakui ibunya. Ia menghardik Mande Rubaya dan mengatakan bahwa ia bukan ibunya yang miskin dan hina. Mande Rubaya terpukul, hatinya remuk menjelang senja saat langit mulai memerah dan angin darat bertiup kencang. Ia mengadakan tangan ke langit dan berdoa dalam tangis. "Ya Tuhan, jika benar ia anakku dan ia durhaka, maka turunkanlah hukuman kepadanya." Tepat ketika matahari hampir tenggelam di ufuk barat, langit tiba-tiba gelap. Pada waktu maghrib, badai dahsyat datang dan menghantam laut. Petir menyambar, angin memutar, dan gelombang besar menggulung kapal Malin hingga hancur berkeping-keping. Ketika badai mereda pada malam hari, Malin terlihat terhempas ke pantai, tubuhnya yang hendak bersujud, memohon ampun, perlahan mengeras dan menjadi batu. Sejak itu, batu Malin Kundang menjadi saksi bisu akibat kedurhakaan kepada orang tua. Sekian cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.